Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bersama mengenal tipe data dalam bahasa pemrograman Python dengan Jupyter Notebook. Pertama-tama, seperti biasa, kita buat program baru dengan menekan tombol New Python 3. Kita tunggu sampai keluar sel. Kita tuliskan judul pertemuan kita kali ini, yaitu tipe data di Python. Save enter. Nah, ini ya. Kemudian tipe data di Python, macam-macamnya apa saja. Kita pilih row, kita tampilkan. Nah, inilah macam-macam tipe data di Python. Ada tipe teks, yaitu string. Ada tipe numerik, numeric types, yaitu integer, float, dan complex. Ada tipe urutan atau sequence type. Ada list, ada tuple, ada ring. Ada tipe pemetaan atau mapping type, yaitu dig. Ada tipe set, yaitu set dan frozen set. Ada tipe data boolean, yaitu bool. Ada tipe data biner, yaitu byte, byte array, dan memory view. Untuk lebih jelasnya masing-masing tipe data ini, maka kita coba menerapkan di beberapa variabel. Jadi tipe data ini sangat penting untuk melihat apakah tipe data dari variabel dan bagaimana jika dioperasikan dan seterusnya. Misalnya untuk pertama kali kita akan mencoba untuk tipe data teks atau string. Kita buat saja misalnya X adalah hello, apa kabar. Nah, ini adalah contoh untuk tipe data teks atau string. Maka untuk melihat tipe datanya, kita tinggal ketikkan print type X, save enter. Nah, maka kita bisa dapatkan tipe dari variabel X yang isinya hello apa kabar adalah tipe data string. Nah, untuk menuliskan string boleh menggunakan petik seperti ini, boleh diganti juga dengan petik satu ya. Jadi ini boleh diganti petik satu begini ya, silakan save enter. Nah, dia tetap jalan. Jadi hello apa kabar, tipe datanya adalah string. Oke, jelas ya. Untuk berikutnya, untuk tipe data numerik ada integer, float, dan kompleks. Kita coba dulu untuk integer. Kita bikin saja bilangan integer atau bilangan bulat, misalnya X sama dengan 2. Maka jika kita inginkan melihat tipe data dari X adalah save enter, adalah integer. Seperti ini ya. Kemudian jika ingin membuat tipe data float, maka tinggal kita berikan misalnya bilangan pecahan 2,0. Nah, misalnya ya, silakan dijalankan lagi, save enter. Maka 2 tadi adalah integer. Nah, kalau 2,0 adalah float. Kemudian untuk tipe data numerik yang lain adalah kompleks. Nah, bilangan kompleks kita buat saja misalnya X sama dengan 2J. Nah, seperti ini. Maka print dari type X apa? Dia harus kompleks. Nah, ini jadi contoh tipe data kompleks. Misalnya adalah ada bilangan imaginernya ya, 2J seperti ini. Oke, itu untuk tipe data teks dan numerik. Selanjutnya kita akan memahami untuk tipe data urutan atau sequence type yang terdiri dari list, tuple, dan ring. Untuk kita yang pertama adalah tipe data list, kita buat saja contohnya X sama dengan, untuk membuat tipe data list dengan kurung bentuk kotak seperti ini ya.
Oke, jadi misalnya isinya bisa saja string. Jadi yang lebih dari satu, misalnya apa? Kita punya list berupa buah-buahan, misalnya ada nanas, pisang, melon, dan kemudian apa? Durian, misalnya ya. Nah, ini kalau kita ingin lihat tipe datanya, maka kita tinggal ketikkan print type dari X, shift enter. Nah, tipe datanya adalah apa? List. Ini tipe data list yang isinya string ya. Bagaimana kalau dia integer? Bisa saja. Jadi kita tinggal kopikan, kemudian isinya misalnya integer 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Save enter. Nah, dia juga termasuk list, tetapi yang isinya adalah integer. Bagaimana jika dia float? Tidak ada masalah. Jadi bentuk list, dalamnya misalnya tadi kan untuk float dia bisa koma-koma ya, 3,1, 4,2 dan lain-lain. Save enter, maka tipe datanya juga list. Nah, seperti ini. Jadi ciri untuk tipe data list diawali dengan kotak dan diakhiri dengan kotak, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ini untuk tipe data list. Yang berikutnya adalah tuple. Nah, apa bedanya dengan list? Maka untuk list ini bisa di copy yang tadi, yang misalnya nanas, pisang, melon dan seterusnya, kita paste di sini. Cuma kita ganti bentuk kurung kotaknya dengan kurung biasa seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam kurung biasa. Maka kalau kita jalankan shift enter, nah maka sekarang tipe datanya sudah menjadi apa? Tuple. Ya, ini bedanya ya. Jadi bentuk kurungnya dibedakan dengan bentuk kurungnya. Seperti halnya list, tuple juga bisa saja isinya integer atau float. Ya, yang penting digantikan bentuk kurungnya. Seperti ini, shift enter. Nah, bentuknya adalah tuple yang isinya adalah integer. Demikian juga untuk list yang tadi yang isinya float, bisa juga kita rubah menjadi tuple dengan mengganti bentuk kurungnya. Shift enter. Nah, ini. Nah, ini bentuk tuple. Tahu ya? Jadi bedanya dengan list. Dibedakan dengan bentuk kurungnya. Oke. Selanjutnya adalah ring. Untuk ring, kita coba tipe data ring, misalnya X sama dengan kita masukkan tadi, misalnya di dalam ring ada 5 data. Ya, kita bawahnya kita print type dari X apa? Harusnya isinya adalah tipe datanya ring. Nah, seperti ini ya. Ini contoh untuk ring. Nah, kemudian selanjutnya setelah tipe data ring, nah kita melanjutkan ke tipe data pemetaan atau mapping type. Dalam hal ini adalah dict. Dict ini dictionary ya. Jadi kita buat tipe data dict. Contohnya kita bisa buat misalnya adalah untuk dict. Nah, bentuknya berbeda dengan list maupun tuple. Untuk dict bentuknya adalah apa? Bentuknya menggunakan himpunan yang seperti ini. Nah, ini ya. Bentuknya adalah menggunakan himpunan seperti itu. Kemudian misalnya dictionary atau dict ini misalnya tipe data string di dalamnya
berisi misalnya nama orang, namanya siapa, ya kan? Misalnya namanya Jono, ya seperti ini. Kemudian kita buat lagi umurnya berapa. Nah, kita pakai titik 2 begini. Misalnya 50 tahun. Nah, seperti ini ya. Jadi kita membuat contoh untuk tipe data dik. Misalnya seperti ini, nama Jono umur 50 tahun. Nah, ini kalau kita print dari tipe datanya, apa bentuknya? Shift Enter, dia adalah dik, ya, atau dictionary. Ya, ini tipe data dik contohnya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah tipe data dik ada lagi tipe data set, yaitu ada set dan frozen set. Kita coba yang set. Set biasa disebut himpunan. Nah, kita bisa ngopi dari yang dik tadi ya. Yang tipe data dik kita copy, tetapi bentuknya bukan seperti ini. Ini kan tadi nama Jono, umur. Kita titik 2-nya kita ganti dengan koma. Nah, gini ya. Jadi kita ganti dengan koma. Nah, seperti ini. Ini menjadi isi daripada apa? Isi daripada himpunan X atau set. Jadi kita jalankan saja Shift Enter. Nah, ini sudah menjadi tipe data set. Nah, tentunya mungkin tinggal disesuaikan saja. Misalnya isi himpunan nama-nama orang. Ya, ini tadi misalnya Amir, Jono, kemudian Anton, dan siapa lagi, terserah, Tina. Save Enter. Nah, ini adalah contoh tipe data set ya. Oke, itu adalah tipe data set. Selanjutnya untuk tipe data set yang lain adalah frozen set. Nah, frozen set ini adalah fungsi di Python yang sudah disiapkan untuk mengubah ke tipe data frozen set. Di dalam penerapannya bisa saja digabungkan ke yang tadi kita sudah praktekkan, misalnya mulai list, tuple, dan lain-lain, dik, set, kita bisa rubah semua ke dalam frozen set. Nah, misalnya, atau yang set barusan juga bisa ya. Yang set barusan isinya kan ini, Amir, Jono, Anton, dan seterusnya. Kita kalau ingin mendapatkan tipe data frozen set, maka tinggal ditambahkan di depannya adalah frozen set seperti ini ya. Frozen set. Dan kita masukkan set tadi ke dalam fungsinya. Tinggal kita shift enter, maka bentuk tipe datanya adalah frozen set ya, seperti ini ya. Oke, itulah tipe data frozen set. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal tipe data boolean. Isinya adalah bool. Jadi tipe data boolean biasanya hanya berisi antara true dan false. Jadi misalnya kita punya X true, maka kalau kita print daripada type X, maka apa? Jawabannya tipe datanya adalah bool ya, tipe datanya bool. Demikian juga kalau kita ganti dengan false, true-nya kita ganti dengan false, dan kita coba jalankan, maka false termasuk tipe data bool. Nah, selain true dan false bisa juga berisi logic. Misalnya logiknya adalah 10, misalnya apakah 10 lebih besar dari 9, maka ini kita bisa print dulu X-nya seperti ini ya. Jadi nanti untuk diketahui apakah true atau false daripada 10
lebih besar dari 9 ini ya. Nanti kita akan tahu tipe datanya. Jadi bentuk seperti ini adalah bernilai logic true atau false. Nah, ini nanti biasanya penting sekali di dalam pemrograman untuk membuat sebuah keputusan. Kita jalankan dengan menekan Shift Enter. Nah, maka bentuk X sama dengan 10 lebih besar dari 9 kan benar. 10 kan memang lebih besar dari 9, maka logikanya adalah true, kelasnya atau tipe datanya adalah bool. Nah, dengan cara yang sama kita copy untuk menghasilkan logik yang salah atau false, maka kita balik saja. Apakah 10 lebih kecil dari 9? Harusnya salah ya, false. Kita Shift Enter, maka false. Nah, karena false, maka dia tipe datanya adalah bool. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, ini untuk tipe data boolean. Selanjutnya, tinggal sedikit lagi. Tinggal untuk contoh tipe data biner yang terdiri dari byte, byte array, dan memory view. Oke. Nah, bagaimana kita untuk contoh dalam hal ini? Yang pertama untuk byte, untuk tipe data biner byte. Ya, kita ketikkan saja misalnya X byte berapa? Bytes ada S-nya ya, bytes dari 5 misalnya ya. Maka kita print type dari X. Bagaimana hasilnya? Shift Enter. Nah, tipe datanya adalah bytes. Maka kemudian agar kita lebih jelas dari melihat tipe data bytes ini, bisa kita copy kembali, kemudian kita tambahkan print X untuk melihat isi dari tipe data bytes. Silakan jalankan Shift Enter. Nah, ini adalah bentuk isi dari tipe data bytes ini ya. Oke, tipenya adalah bytes. Kemudian selanjutnya setelah tipe data byte adalah bit array. Untuk mengubah bit array, kita tinggal gantikan bytes dengan bit array ya. Kita kopikan saja, kita paste di bawah. Kita kopikan di bawah. Paste seperti ini. Bytes-nya kita ganti dengan byte array ya, seperti ini. Kita lakukan Shift Enter. Nah, tipe datanya adalah byte array. Untuk melihat isinya, kita bisa tambahkan print daripada X. Print X seperti ini ya. Kita lakukan Shift Enter. Nah, ini isinya. Isinya berupa byte array seperti ini. Oke. Kemudian setelah byte array, ya, ini tipe data biner yang terakhir adalah memory view. Ya, adalah memory view. Kita seperti apa memory view? Kita bisa kopikan salah satu dari byte atau dari byte array ya. Kita copy saja dari byte seperti ini. Kita gantikan byte atau kita tambahkan ya. Kita tambahkan di depannya memory view seperti ini. Memory view dari bytes. Kita lakukan Shift Enter. Nah, memory view adalah menunjukkan di alamat memori mana tersimpan. Nah, ini ya. Ini adalah contoh untuk memory view. Oke, jadi dari contoh-contoh ini kita sudah menjelaskan semua contoh-contoh daripada tipe data yang ada di Python, mulai dari tipe data teks, kemudian yang terdiri daripada string, kemudian tipe data numerik yang terdiri dari integer, float, dan kompleks, kemudian tipe data urutan atau sequence yaitu list, tuple, dan ring,
tipe data pemetaan atau mapping types yaitu dig, tipe data set, ada frozen set, tipe data boolean yaitu bool, dan tipe biner yang terdiri dari byte, bed array, dan memory view. Oke, demikian mengenai tipe data di Python yang sangat penting untuk penjelasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, yang mana nanti kita biasanya akan bekerja dengan variabel, juga bekerja dengan tipe-tipe data yang ada di Python. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.